minggu ya, kita membahas seputar pembuatan media interaktif menggunakan software PowerPoint ya. Nah, nanti modelnya kita adalah belajar secara mandiri Bapak Ibu. Vicon kita lakukan selama 2 kali, yaitu hari ini dan yang kedua adalah hari terakhir ya, selama 1 minggu. Nah, nanti di 1 minggu itu kami akan memberikan video-video tutorial kepada Bapak Ibu melalui aplikasi Google Classroom ya. Jadi nanti silahkan Bapak Ibu bergabung ke dalam Google Classroom kami. Saat ini Google Classroom-nya belum saya buat, nanti di sela-sela pembahasan akan saya buatkan dan saya minta Bapak Ibu semua untuk join ke dalam Google Classroom saya ya. Jadi sambil saya membahas ini, silahkan Bapak Ibu yang belum menginstal Google Classroom di HP-nya boleh menginstal. Tapi kalau mengakses Google Classroom menggunakan laptop ya tidak usah menginstal saja ya. Baik. Bapak Ibu, selama 1 minggu ini kita akan membahas seputar pembuatan media pembelajaran interaktif menggunakan PowerPoint. Nah, jadi yang kita bahas hari ini itu Bapak Ibu yang kita bahas hari ini jadi ini sederhana, masih sederhana, basic-basicnya saja. Nah, nanti setelah hari ini selesai, pada video tutorial yang dapat Bapak Ibu akses di dalam Google Classroom, Bapak Ibu akan mendapatkan materi ini yang lebih expert ya. Ini jadi kalau ini nanti basicnya saja, jadi hanya sekedar pengenalan ya Bapak Ibu. Kemudian kalau yang ini sudah mulai expert. Jadi di sini halaman info dan sebagainya, kemudian ada halaman materi sampai membawa ke dalam add-in yang dapat dimasukkan di dalam PowerPoint 365 ya, seperti ini. Baik. Nah, kalau Bapak Ibu saat ini mengikuti Vicon menggunakan menggunakan HP, silakan boleh mengikuti apa yang saya lakukan menggunakan laptopnya ya. Tapi kalau Bapak Ibu mengikuti Vicon ini menggunakan laptop, boleh layarnya diperkecil, kemudian nanti mengikuti apa yang saya lakukan dengan cara membuka PowerPoint di laptopnya ya. Nanti boleh diminimize atau dikecilkan seperti itu sambil mendengarkan, sambil mengikuti. Atau kalau tidak, nanti Bapak Ibu saat ini mendengarkan saja, melihat saja, nanti setelah ini selesai Bapak Ibu bisa mengikuti apa yang saya lakukan ini melalui video rekamannya ya. Baik. Kurang lebih nanti Bapak Ibu selama 2 jam kita buat seperti ini ya. Jadi ini buat menggunakan PowerPoint Bapak Ibu, PowerPoint 365. Kalau Bapak bisa mendengar suaranya nggak ini Pak? Ada backsound-nya. Terdengar nggak? Tidak terdengar. Tidak terdengar ya? Supaya terdengar ini caranya. Supaya terdengar caranya gimana Pak? Suara backsound-nya itu bisa terdengar. Speakernya langsung nggak tuh Hendrik? Dari langsung dari laptop speakernya. Langsung kedengaran? Harusnya kedengaran sih itu. Ini kedengaran? Iya. Saya dekatkan aja gini. Dengar nggak? Enggak, itu coba cek di pengaturan itu loh bro. Pengaturan speaker mikrofon yang di ini. Yang di titik 3 itu coba cek speakernya yang pakai sistem setting lah. Jangan speaker yang dari itu. Dari soundcard. Udah, kalau nggak dengar nggak apa-apa. Jadi ini di sini Bapak Ibu, sebenarnya saya sudah memasukkan backsound ya. Nanti kalau tidak terdengar nggak masalah. Ini sudah ada backsoundnya. Kemudian di sini ada objek 3 dimensi ya, yang diam. Ini ada beberapa tombol yang bisa membuat objek 3 dimensi ini itu bergerak sesuai dengan yang kita inginkan ya. Jadi ini sebenarnya sederhana Bapak Ibu. Nanti jam kita akan membahas ini dulu ya. Seperti ini menu-menunya. Kalau saya klik depan, dia akan bergerak
kemudian tampil dari sisi depannya ya. Ini kalau saya klik atas, dia akan bergerak di objek 3 dimensi yang interaktif ya. Ini kalau saya klik bawah, jadi seperti ini. Jadi kita mengintinya tombol ya seperti ini. Ini kalau berputar ini seperti ini. Nah, ini berputar, kemudian ini ada penjelasan. Nah, ini sebenarnya juga ada suaranya juga. Ada suara dia menjelaskan proses terjadinya hujan. Karena ini ada kedengaran suaranya cuma agak putus-putus, Pak. Kedengaran ya. Oke. Iya. Jadi kurang lebih yang akan kita buat seperti ini Bapak Ibu. Baik. Ya. Kita mulai saja ya, kita mulai saja. Baik, sebelum itu Bapak Ibu pastikan semua yang sudah menginstal PowerPoint 365, pastikan di sini di menu transisi ya, di menu transisi itu ada mobnya ya. Ada menu mobnya ya. Ini yang nanti yang akan kita butuhkan. Kemudian di insert ya, di menu insert ini ada 3D model, pastikan di titik segitiga ini, segitiga terbalik ini ada menu stock atau insert 3D online ya. Kalau versinya masih lama nanti tulisannya insert 3D online. Di sini saya sudah di stock 3D model seperti ini ya. Pastikan ini semua sudah aktif. Kalau semuanya ini belum aktif, berarti kemungkinan di sini Bapak Ibu file lalu menu account, kemungkinan di menu akunnya Bapak Ibu ini masih terdeteksi Office 2016 atau Office 2019 ya. Jadi ini pastikan tulisannya Microsoft 3 bukan Microsoft, tidak selalu Microsoft ya. Bisa Office 365. Intinya ada 365-nya. Nanti kalau versinya terbaru itu namanya menjadi Microsoft 365 ya. Seperti itu ya. Pastikan seperti itu Bapak Ibu. Nah, kalau misalkan ada beberapa yang tidak sama, misalkan di laptopnya Bapak Ibu di sini masih tertera Microsoft PowerPoint 2016 atau PowerPoint 2019, silakan disimak panduannya seperti yang saya kirimkan di email. Di email saat Bapak Ibu saya berikan akun ya, di situ sudah ada panduannya semua ya. Silakan disimak saja. Semuanya itu dikupas tuntas. Bagaimana cara mengatasi semua permasalahan di sana ada Bapak Ibu. Nah, permasalahan yang sering muncul Bapak Ibu, biasanya itu laptopnya sebelum menginstal Office 365, laptopnya itu awalnya sudah terjangkit virus atau malware. Sehingga Office 365-nya ini sering error ya. Jadi ini tergantung pilihannya Bapak Ibu. Kalau mau Office 365-nya normal, silakan laptopnya diinstal ulang ya, diinstal ulang menggunakan Windows 10 ya. Kalau bisa, setelah itu silakan PowerPoint-nya, Office 365-nya silakan diinstal ulang juga ya. Itu alternatif yang paling aman. Karena permasalahan yang paling sering saya alami adalah Word-nya itu tidak bisa dibuka, Excel-nya error, itu karena laptopnya sebelumnya itu sudah ada malware-nya ya, malware atau virus Bapak Ibu ya. Baik. Pertama, ketika kita mau membuat media seperti ini ya, berarti pastikan kita sudah objek baru, membuat file baru ya, dengan cara klik new, tulis blank presentation ya, blank presentation, new blank presentation. Ini sama seperti kita membuat presentasi seperti biasa ya. Jadi ini kita awali dengan membuat blank presentation seperti ini. Nah, sebelumnya Bapak Ibu, ini pastikan kita sudah mengatur layarnya ini. Layar ini ukurannya ini menjadi 16:9 ya. 16:9. Itu caranya ada di bagian desain ya, ini desain, lalu ini bagian slide. Nah, ini ada di bagian slide. Kita bisa atur di sini Bapak Ibu ya, 16:9. Biasanya kalau di PowerPoint 365 itu otomatis ukurannya 16:9. Tapi nanti kalau Bapak Ibu menggunakan PowerPoint yang lama, biasanya ukurannya menjadi seperti ini Bapak Ibu, 4:3 ya. Ini ukuran lama. PowerPoint seperti ini tuh PowerPoint gaya lama Bapak Ibu. Kalau yang gaya baru tuh 16:9 seperti ini ya. Baik. Karena di sini kita akan membuat seperti ini, jadi tidak butuh teks-teks seperti ini ya. Teks ini kita tidak butuh, kita bisa menghapusnya saja ya, dengan cara
klik blok seperti ini lalu di delete saja. Ya, ini jadi menjadi kosong seperti ini. Nah, kalau Bapak Ibu tidak ada ini apa namanya garis bantu seperti ini bisa juga dimunculkan dengan cara klik view, lalu di bagian rule ini silakan dihilangi, guide-nya dihilangi, guide ini dihilangi, ya. Jadi garis tengah ini Bapak Ibu ini sebenarnya guide ya, atau garis bantu ya. Ini bisa kita hilangkan dengan cara seperti ini. Nah, kemudian kalau Bapak Ibu ingin menampilkan berapa senti ukuran ini bisa kita aktifkan di bagian rule seperti ini, ya. Nah, ya ini rule ini untuk mengetahui ukuran dari lebarnya ya, sama seperti di Word seperti biasa ya, di PowerPoint lama juga seperti ini ya. Baik. Nah, setelah itu Bapak Ibu agar file presentasi kita ini menjadi presentasi interaktif, kita harus menonaktifkan menonaktifkan slide-nya terlebih dahulu, agar slide-nya ketika kita klik sembarang tombol itu tidak berjalan secara otomatis ya. Yang saya maksud seperti ini. Ini coba saya buat slide baru dulu ya. Saya buat slide baru, kemudian ini saya buat teks ya. Ini saya kasih 1. Ini saya kasih 2. Sini saya kasih 3. Ya. Jadi ini slide 1, slide 2, slide 3 ya. Kalau slide presentasi biasa Bapak Ibu, ini saya play seperti ini. Saya tekan tombol arrow atau tombol mouse-nya ini, dia akan berpindah ya. Dia akan berpindah seperti ini. Ya, dia pindah otomatis. Nah, ya seperti itu. Nah, atau kalau kita klik kita klik keyboardnya, kita klik next itu dia akan berpindah seperti ini ya. Nah, di dalam media seperti ini kita tidak membutuhkan tombol seperti itu Bapak, kita tidak membutuhkan. Jadi ini kalau saya play seperti ini, kalau dia tidak akan pindah, dia tidak pindah ya. Ini bisa kita aktifkan dengan cara kita masuk ke pengaturan ini slideshow-nya, slideshow ini ya, ini masuk ke slideshow. Lalu kita klik di bagian setup slideshow. Setup slideshow seperti ini. Ya. Nah, kemudian ini bisa kita klik di bagian ini. Browse at kiosk full screen. Ya, jadi seperti ini. Kita klik OK. Kalau sudah kita aktifkan seperti itu, maka ini kalau kita play seperti ini, kita jalankan, dia tidak akan bisa bergerak Bapak Ibu. Ini mau ditekan apapun, dia tidak akan bisa bergerak. Ya. Nah, ini tidak bisa bergerak. Mouse-nya juga saya klik tidak bisa bergerak ya, karena kita sudah menonaktifkan presentation view-nya ya. View-nya itu sudah dinonaktifkan menjadi browser seperti ini ya. Nah, baik. Jadi agar slide-slide ini, apakah slide-slide ini bisa berpindah ya, kita memerlukan sebuah tombol seperti yang di sini. Di sini ada tombol-tombol seperti ini Bapak Ibu. Ya. Ini dasar-dasarnya ya, tombol-tombol seperti ini. Kita memerlukan tombol seperti itu ya. Baik. Pertama, kita akan coba memasukkan objek 3D terlebih dahulu ya, objek 3D terlebih dahulu melalui menu insert seperti ini, lalu kita klik di bagian 3D model, lalu kita cari di sini ya, insert 3D online ya kalau di menunya Bapak Ibu. Nah, nanti kalau di PowerPoint 365 Bapak Ibu belum ada seperti ini, artinya ada beberapa kemungkinan ya. Yang pertama itu Bapak Ibu masih menggunakan bahasa Indonesia. Jadi ini Bapak Ibu menu-menu di sini kita tidak boleh menggunakan bahasa Indonesia ya. Kita wajib menggunakan bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia itu nggak bisa keluar 3D objeknya. 3D objek online-nya tidak bisa keluar ya. Ini menu-menu seperti ini ya. Cara pengaturannya itu ada di sini Bapak Ibu. File, lalu option ya, option, kemudian language ya, di sini. Ini harus bahasa Inggris ya. Office display language-nya ini harus bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia, maka 3D objek online-nya tidak akan bisa muncul ya. Seperti itu. Ini harus diinstal versi bahasa Inggrisnya. Kalau Bapak Ibu masih versi bahasa Indonesia, silakan diinstal versi bahasa Inggris dengan cara klik di sini. Kemudian nanti dicari versi bahasa Inggrisnya ya. Oke, bisa tutup aja. Baik, kita mulai, kita coba masukkan 3D objek melalui
fasilitas online-nya ya. Di sini ada namanya stock 3D model seperti ini. Di sini ada banyak sekali Bapak Ibu, ada kategori macam-macam ya. Nah, di sini ada beberapa icon yang berbeda. Kalau ikonnya seperti ini, artinya 3D objeknya itu mengandung animasi Bapak Ibu. Ya, ini juga dia mengandung animasi, ini mengandung animasi. Kalau tidak ada tanda seperti ini, artinya 3D objeknya tidak ada animasinya. Ya, ini kalau dilihat Bapak Ibu. Jadi memang ini terbatas juga ya, tidak semuanya ada di sini Bapak Ibu, terbatas juga. Baik, di sini saya coba memasukkan, saya coba kategori ini ya, kategori yang animate for education, coba ya, saya klik seperti ini, lalu saya cari, ini Bapak Ibu, ini semuanya sudah ada animasinya ya. Nah, kalau di contoh ini saya pakai yang ini ya, saya coba masukkan di sini Bapak Ibu, saya coba masukkan yang ini ya, saya klik. Ini sudah ada animasinya ya. Saya klik insert seperti ini. Kita tinggal tunggu saja sampai proses loadnya ini selesai ya. Caranya sesederhana itu Bapak Ibu untuk memasukkan objek 3 dimensi lewat menu online-nya ya. Biasanya yang susah itu memunculkan menu lainnya karena ini perlu sedikit trik ya. Kalau kita menginstal seperti biasa menggunakan laptop biasa tanpa ada modifikasi, 3D online-nya itu tidak ada, fasilitasnya tidak ada. Ya, ini agak lambat, ini saya cancel aja biar jaringannya tidak terganggu. Di sini saya akan ambil dari sini saja, ambil dari sini, lalu saya paste di sini aja biar cepat. Oke, nah seperti ini ya, Bapak Ibu. Ini saya hapus saja. Nah, di sini saya sudah punya objek 3D ya, objek 3D yang berisi objek 3D proses terjadinya hujan ya Bapak Ibu ini. Nah, ini kalau kita mau memutar, kalau kita mau menggerak-gerakkan ini Bapak Ibu, ini bisa kita klik di bagian tengah ini ya. Kalau di sini itu untuk menggeser-geser ya. Kalau di luar selain di tengah itu untuk menggeser-geser seperti ini, membesar di sini, ini berbesar ya seperti biasa ya, berbesar, mengecilkan ya. Kalau memutar, kita bisa pas di tengah-tengah seperti ini. Ini memutar. Ya. Putarnya bisa ke samping kiri, samping kanan, ke atas juga bisa. Ya, terserah Bapak Ibu maunya seperti apa. Baik. Nah, di sini Bapak Ibu terlihat ya, ada animasinya. Animasinya seperti ini. Nah, ini kita bisa mengecek ada berapa animasi yang ada di dalam objek 3D ini. Ini sebenarnya tidak cuma satu animasinya. Kita bisa cek di bagian menu 3D model. Ini kita klik dulu ya. Ini kita klik dulu objeknya. Lalu kita klik. Ini menutupi sebentar. Ini ketutupan menu saya. Oke. Kita klik di bagian 3D model. Ya. Lalu di sini kita lihat skinnya. Bapak Ibu. Skin. Nah. Skin ini animasinya. Jadi di sini ada animasi berapa? Ini 1. Seperti ini animasinya. Coba lihat dari samping. Ya. 1 dan 2 seperti ini ya. Jadi objek ini ada 2 animasi ya, animasi bawaan ya, seperti ini, hujan seperti ini, dan animasi seperti ini. Masing-masing model itu berbeda. Bukan yang model jantung ya, ini jantung, coba bukakan jadi model skin. Ini cuma 1. Ini yang tidak ada, dia berhenti, tidak bergerak, tidak berdenyut ya. Kemudian ini kalau saya klik, dia menjadi berdenyut seperti ini. Ya. Nah, saya punya contoh yang lain. Saya buat dinosaurus ini banyak sekali dia gerakan. Saya coba. Ini dinosaurus, saya coba klik. Di modelnya, ini ada banyak sekali ya. Ada 1 seperti ini. 2. Ya, dia mengendap-endap seperti ini. Jika dia berteriak. 4 dia pelunga-pelungu saja. Oh, ekornya mengempas. 5. 5-nya pelunga-pelungu. Ya, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi masing-masing objek 3 dimensi animasinya berbeda-beda ya, tergantung dari si ya. Saya kembali ke sini.
objek ini ya. Nah, di sini Bapak Ibu ini tadi cuma satu ya, di sini ada satu animasi ya. Kemudian di dalam fasilitas ini Bapak Ibu kita bisa memilih sudut pandang mana yang akan kita gunakan ya. Misalkan seperti ini kita pakai sudut pandang yang ini depan, yang ini dari samping pas, ini dari atas, ini dari belakang, ini dari samping kanan, ini dari bawah. Seperti ini ya Bapak Ibu. Di sini ada banyak sekali sudut pandang yang bisa kita pakai ya. Namun sebenarnya kalau sudut pandang seperti ini bisa kita lakukan secara manual seperti ini ya. Kita tidak perlu memakai ini juga nggak ada masalah. Kita melakukan secara manual seperti ini ya. Baik. Kemudian saya coba cari-cari lagi yang lain. Oke, ini apa? Ya, kalau ini dia ngezoom ya, zoom pen and zoom aja ya, seperti ini. Ya, dia membesar, memperkecil seperti ini. Oke, saya tidak pakai ini. Baik, kita akan coba mulai membuat interaksinya Bapak Ibu ya. Nah, di sini karena ini backgroundnya ini warnanya putih, nanti ini tidak terlalu kelihatan ya, objeknya ini tidak terlalu kelihatan, maka saya akan ganti backgroundnya. Kalau untuk mengganti background ini mungkin Bapak Ibu semua sudah tahu ya, tinggal klik saja di sini, lalu klik new, format background, lalu kita bisa pilih di bagian gradient. Kalau kita mau pakai gradient, kemudian ini bisa kita pilih warnanya ya. Misalkan saya pakai ini ya, jadi seperti ini ya, seperti laut ya. Oke. Nah, ini kalau misalkan kita mau pakai background ini, kita mau pakai semuanya, kita tinggal klik di sini apply to all, klik seperti ini, semua slide akan memakai background yang sama ya. Backgroundnya itu tidak harus berupa gambar seperti ini, tidak harus berupa warna seperti ini. Kalau Bapak mau memasukkan background gambar ya, ini bisa caranya seperti ini, klik picture, lalu ini masukkan backgroundnya, kita pilih background yang seperti apa, terserah Bapak Ibu. Ini misalkan saya kasih contoh background apa ya. Oke, misalkan ruang kelas seperti ini, saya insert, nah, dia akan berubah seperti ini Bapak Ibu. Apply to all, dia akan berubah seperti ini ya. Background itu bisa disesuaikan dengan Bapak Ibu ya, sama seperti PowerPoint biasa. Lama pun juga ada menu seperti ini. Ini saya kembalikan aja. Baik. Kemudian kita akan coba membuat tombol-tombol ya. Nah, kita akan coba membuat tombol seperti ini. Ini tombolnya seperti ini ya. Nah, kita akan interaksi seperti ini Bapak Ibu. Oke, kita coba di sini. Kita pertama untuk mempermudah Bapak Ibu, untuk mempermudahnya ya, kita masukkan dulu slide-slide-nya. Kita masukkan dulu slide-nya ya. Kita masukkan dulu slide-slide-nya. Ini kita buat dulu slide-nya ya, tombolnya kita buat nanti untuk mempermudah seperti itu. Ini misalkan tampilan pertama kita mau buat dia posisinya dari sini misalkan. Oke, ya. Kemudian tampilan kedua ya, ini untuk membuat kita untuk menganimasikan ini Bapak Ibu, ini ya. Ini bisa kita dengan cara duplikat ya, klik kanan, duplikat aja. Duplikat. Seperti ini ya. Duplikat, lalu di sini ini kita ganti animasinya. Misalkan ini ganti, kita lihat dari atas dulu lah, dari atas seperti ini misalkan. Oke, lalu kita pakai transisi, kita pakai mob transisi. Nah, transisi mob itu dia bisa seperti ini ya. Kalau awalnya dari ini, ketika kita mob dia akan bergerak Bapak Ibu. Ini saya coba ya. Saya coba akan aktifkan dulu slideshow-nya, ini saya aktifkan dulu biar nanti bisa lebih mudah untuk ini misalkan ya Bapak Ibu ya, saya play seperti ini. Kalau saya pakai transisi mob, ini semoga ketika dimainkan online nggak patah-patah ya. Saya mainkan transisi mob seperti ini, saya klik next ya, dia ada gerakannya seperti ini ya, gerakannya halus seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, ini sebenarnya dari slide 1 yang awalnya seperti ini, kemudian pakai slide 2 yang awalnya seperti ini. Kalau tanpa transisi mob dia hasilnya seperti ini. Saya coba hilangkan. Hasilnya dia cuma begini. Ini saya klik,
tiba-tiba pindah seperti ini. Ini tanpa transisi mode. Dari ini menjadi seperti ini. Ya, kelihatan ya? Nah, tanpa transisi mode. Kalau kita sudah pakai transisi mode, dia hasilnya menjadi seperti ini. Ya, ini. Terus saya klik ini. Nah, dia menjadi seperti itu. Ya. Nah, ini bisa kita atur-atur. Misalkan ini kita duplikat lagi. Kemudian kita ganti menjadi tampak bawah. Oke, duplikat lagi kan. Ini kita ganti menjadi tampak samping. Mana ya? Ini misalkan tampak ini. Oke. Oke, contohnya seperti ini aja ya, nggak usah banyak-banyak. Satu lagi yang ada penjelasannya. Duplikat lagi. Oke, kemudian yang ini kita ganti animasinya ya, kita kasih animasi tambahan, masuk ke animasi, kita nanti akan buat dia berputar seperti ini, pakai yang animasi berputar. Ya, kita nanti akan buat yang seperti ini, dia terus berputar seperti ini. Nah, perputaran seperti ini kita menggunakan animasi tambahan ya, kita pakai animasi di sini, animasi. Kita klik dulu objeknya. Nah, di sini di bawaan PowerPoint ini Bapak Ibu, ini ada banyak sekali animasi yang bisa kita gunakan ya. Contohnya ini saya coba klik ini, dia bergerak. Nah, seperti itu. Dia dari ada menjadi dari tidak ada menjadi ada ya, seperti ini. Agak tampaknya seperti ini. Kemudian kalau turntable dia seperti ini. Dia berputar terus Bapak Ibu. Ini turntable. Ya. Terus kalau swing dia seperti ini. Dia bergerak-gerak dari kanan ke kiri seperti ini. Ya. Jump dia melompat. Nah, seperti ini jump. Kan nggak membuat animasi ini jangan kok objeknya melompat kan nggak mungkin ya. Kalau lift ini dia menghilang ya. Lawannya ini ya, kalau riff ini dia muncul, kalau ini menghilang. Oke, ini ada animasi yang lain. Nah, ini kalau di sini ini animasi biasa Bapak Ibu, di objek apapun ada animasi ya. Tapi kalau ini animasi ini ada 1 2 3 4 5 ini animasi bawaan dari 3D. Yang ini itu tadi animasi gerakannya yang setiap objek 3D itu beda gerakannya. Yang ini itu animasi bawaannya ya. Ini semua objek itu ada animasi ininya. Ini saya coba contohkan ini. Saya coba klik juga ada animasinya ini Bapak Ibu. Nah, sama ya, ada ininya. Cuma kalau ininya dia lebih banyak ya. Beda tergantung objeknya. Kalau ini pasti sama. Animasi 3D model ini pasti seperti itu. Ini saya tambahkan ya animasinya. Ini saya tambahkan, saya klik. Saya pakai yang turntable. Artinya nanti dia akan berputar terus Bapak Ibu. Ya, dia akan putar terus. Nah, di sini animasi ini itu akan di sini ada pilihannya. Di PowerPoint 365 di sini ada pilihannya ya. Start, ini ada tulisannya on click. Kalau on click artinya dia baru berjalan setelah kita klik Bapak Ibu. Ini ya, saya tunjukkan ya. Ini animasinya on click ya. Saya coba play. Ya, dia nggak ada apa-apa. Kalau kita klik, ini saya klik ya. Dia baru berjalan. Itu namanya on click ya. Nah, saya ulangi, ini saya hapus saja dulu. Sisanya saya hapus dulu. Saya play. Nggak ada animasinya. Karena tadi animasinya adalah on click. Kalau saya klik, dia baru berjalan seperti ini. Ya, seperti itu. Nah, ini sebenarnya bisa kita lihat juga dari sini. Di bagian animasi pen ya. Animation pen kalau kita aktifkan, klik seperti ini, dia muncul seperti ini Bapak Ibu. Animation pen, ini kalau saya tunjukkan semuanya. Ini saya besarkan seperti ini. Yang ini saya tutup aja. Kelihatan ya. Animation pen-nya, ini ada mouse angka 1. Kemudian ada ini turntable ini ya. Ini kan logonya animasi turntable seperti ini. Ya, ini kelihatan mouse angka 1. Artinya animasi ini berjalan setelah saya klik mouse 1 kali. Ya,
Kemudian kalau saya tambahkan, saya klik add animation, saya tambahkan ya. Ini kalau di sini saya pilih ini artinya menambahkan. Kalau saya pilih di sini itu artinya mengganti. Dia berganti Bapak Ibu. Kalau saya menambahkan, klik di sini add animation. Kemudian saya coba pakai jam ya. Lihat Bapak Ibu, ada dua animasi di sini. Ada yang ini turntable dan yang ini adalah ada yang jam. Ini mouse-nya angka 1, artinya dia diklik dulu satu kali, dia baru berjalannya ini, baru menjalankan animasi ini. Ini mouse-nya angka 2, setelah diklik 2 kali dia baru menjalankan animasi jam ini. Ya, kalau saya play, hasilnya seperti ini. Ini dia diam, nggak ada apa-apa. Saya klik, dia berputar. Kalau saya klik lagi, dia akan melompat. Nah, dia akan melompat seperti itu, ya. Nah, ini kalau misalkan saya jalan di sini, di apa namanya, di ini ya, di dinosaurusnya. Ini kalau saya coba jalankan dinosaurus, coba saya kecilkan dulu biar nggak terlalu besar. Ya, ini misalkan saya kasih animasi melompat jam. Ya, ini ada on click ya. Artinya, ini kalau saya play, dia nggak akan apa-apa, dia diam. Tapi kalau dia nanti baru melompat, klik, nah dia melompat seperti itu. Startnya ya, startnya ini beda-beda. Ada on click, ada with previous, ada after previous ya. Artinya ini beda-beda Bapak Ibu. Kalau on click, artinya dia animasinya ini baru berjalan setelah diklik. Kalau with previous, ini ya, ada with previous, dia berjalan sama ya, berjalannya itu sama dengan animasi sebelumnya ya, berbarengan dengan animasi sebelumnya ya, dia with previous. Kalau after previous, dia berjalan setelah animasi sebelumnya itu berjalan selesai. Kelihatan ini, pindah ke sini Bapak Ibu. Ini with previous, after previous seperti ini ya, dia berjalannya setelah ini. Kalau with previous, dia sama-sama di sini ya. Kalau on click, dia seperti ini. Ya, saya tunjukkan bedanya. Kalau with previous, saya klik satu kali, dia nanti akan bergerak apa namanya, animasi memutar sambil melompat Bapak Ibu. Karena animasinya ada dua ya, seperti ini. Ya, dia diam, saya klik, dia memutar sambil melompat. Nah, animasi dua. Tapi kalau yang ini saya ganti menjadi after previous. Setelah ini saya klik, dia nanti akan memutar. Setelah memutarnya selesai, dia nanti akan melompat. Ya, ini saya pendekkan aja biar tidak terlalu lama menunggunya. Saya akan tunjukkan. Durasi ini saya ganti menjadi 5 detik aja. Oke, hasilnya seperti ini Bapak. Saya coba play ya. Play. Oke, saya klik, dia akan memutar. Setelah memutar, dia akan melompat. Nah, itu arti dari ini on click, with previous, dan after previous ya. Semoga dipahami. Nanti Bapak Ibu bisa sambil coba-coba ya, agar lebih mendalam pemahamannya. Oke. Di sini saya akan hapus saja, saya tidak butuh seperti itu ya. Ini melompatnya saya tidak butuh, saya hapus saja, klik kanan, remove ya. Dan ini on click-nya ini saya ganti menjadi with previous. Saya mau dia melompat, saya mau dia berputar secara otomatis. Ketika saya play, dia berputar secara otomatis Bapak Ibu. Ya, enggak menunggu saya klik. Dia berputar secara otomatis. Nah, ternyata di sini dia berputarnya cuma satu kali ya. Berputarnya cuma satu kali. Ya, berputarnya cuma satu kali seperti ini. Nah, saya pengennya berputar terus menerus ya, maka di sini kita kasih looping ya, kita kasih berulang ya. Caranya di sini kita klik 2 kali. Lalu ini ada pilihan repeat, ada pilihan repeatnya, timing, di bagian timingnya ada efek, ada timing. Di bagian timing ini bisa kita ganti menjadi repeat 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 10 kali, atau until end of slide, atau dia berputar terus sampai selesai ya. Ini ya, until of slide, until end of slide, dia akan berputar terus sampai selesai ya. Jadi ini kelihatan ada pengulangan. Setelah ini selesai, dia masih berputar lagi ya, melompat-lompat seperti itu ya, berputar-putar terus seperti itu ya. Coba saya play, jangan berputar terus, nggak ada berhentinya
Karena kita sudah kasih looping ya, berulang terus. Hasilnya seperti ini Bapak Ibu, berputar terus dia. Ya, oke. Jadi seperti animasi jantung ini yang saya buat, ini saya kasih animasi seperti itu, sehingga jantungnya dia terus berputar. Ini saya coba tunjukkan. Dia berputar terus sampai selesai, dia muter-muter terus. Ya. Kemudian kalau saya klik home, ya, dia kembali ke depan. Ini pakai animasi tadi ya, animasi apa namanya? Mob tadi. Saya klik ini pakai animasi mob ini jantungnya, ya. Nanti kita akan bahas di tutorial yang ini ya. Di sini saya akan mengenalkan dasar-dasarnya saja. Ya, baik. Kita beri animasi lagi Bapak Ibu ya. Di sini ternyata kalau kita play Bapak Ibu, kalau kita play ya, ternyata ininya berhenti. Sirkulasi ininya, sirkulasi apa namanya, panahnya ini ya, perputaran panahnya dia ternyata berhenti ya, tidak berjalan. Ya, karena di sini ternyata dia tidak ada animasi ini ya. Skin satunya tidak ada. Kalau kita klik skin satu seperti ini, dia berubah. Turntable-nya sudah hilang menjadi ini. Ya, ini ya. Dia menjadi hilang turntable-nya. Bergeraknya ini menjadi hilang ya. Kalau gini, tadi saya sudah katakan ya, kalau kita klik di sini, artinya kita mengganti Bapak Ibu ya, kita mengganti animasinya. Dari awalnya ini hujan, kita ganti menjadi berputar, ya. Kalau kita mau dua-duanya, kita mau ada hujannya juga, ada perputarannya juga, jadi kita tambahkan di menu ini, add animation, add, kalau kita pilih ininya, hujannya ya, seperti ini. Oke. Jadi ada dua di sini, ada dua ya. Ada turntable, dia berputar, dan ada hujannya, ya. Tapi di sini hujannya masih on click ya, ada angka 1. Ini bisa kita ubah, klik, jadi with previews, ya. Nanti hasilnya seperti ini, dia hujannya masih berjalan sambil berputar seperti itu Bapak Ibu. Ya. Nah, kurang lebih seperti itulah untuk apa namanya menganimasikannya objek-objek 3D seperti ini. Ya, sekarang kita akan buat interaksinya. Ya. Kita akan buat interaksinya Bapak Ibu. Di sini ada 4 slide ya. Ini misalkan kita kasih kita buat tombol ya Bapak Ibu. Kita buat tombol di sini. Kita pakai shape biasa. Shape biasa seperti ini. Saya contohkan ya, seperti ini. Kita atur. Misalkan di sini saya mau pakai warna kuning. Oke, kita klik kanan lalu edit text. Misalkan di sini saya kasih depan misalkan. Oke, depan warnanya, warna dalam teksnya ini saya ganti. Ini biasa ya, teknik PowerPoint biasa Bapak Ibu. Oke, kemudian di sini saya kasih interaksi ya. Kita kasih interaksi Bapak Ibu. Kita perhatikan ini mungkin Bapak Ibu yang banyak yang belum tahu ya. Kita masuk ke bagian insert. Nah, ininya menutupi. Sorry, ini menutupi, saya menyembunyikannya gimana ya? Ya, ini saya klik ini, oke. Terus saya klik insert. Terus saya masuk action, ya. Ini. Action Bapak Ibu. Action. Nah, saya ulangi ya. Saya klik dulu. Jangan di teksnya. Ini kalau ini teksnya ya. Kalau ini tombolnya. Ya, kita klik depannya ini, tombolnya. Kita klik action. Kemudian di sini ada pilihannya, ada mouse click, ada mouse over. Kalau mouse click itu kalau mouse-nya sudah diklikkan. Kalau mouse over itu kalau mouse-nya baru datang. Ya, mouse-nya baru datang itu mouse over. Kalau mouse-nya sudah ditekan itu namanya mouse click, ya. Nah, mouse over ini biasanya di dalam pembuatan media pembelajaran interaktif biasanya digunakan untuk membuat suara tombol Bapak Ibu, ya, membuat suara tombol. Nah, jadi di sini di mouse over ini kita ganti menjadi play sound-nya kita aktifkan, ya, misalkan play sound kita aktifkan, centang. Kemudian sound-nya kita pilih. Misalkan kita pilih suara laser misalkan ya, laser. Kita klik OK. Kita lihat Bapak perbedaannya, saya klik play. Ini mouse-nya saya mendekat. Mouse-nya mendekat ya, nanti ada suaranya. Semoga terdengar ya. Ya, ada ciup seperti itu ya. Terdengar, Pak. Ya, sip, terdengar ya. Nah, itu kita kasih apa tadi? Kita tadi kasih action
mouse over ya, mouse over. Dia mouse-nya baru datang dia sudah bunyi Bapak Ibu ya. Di sini mouse over. Sorry di sini ya. Action. Mouse over. Kemudian play sound-nya laser seperti ini ya. Nah, oke. Jadi ini sebenarnya bisa kita ganti menjadi sound-nya banyak sekali, ada sound kamera atau kita menambahkan sound sendiri ya. Di sini sudah ada sound sendiri, other sound. Nanti kita bisa tambahkan sound kita sendiri ya. Nah, oke. Kita di sini pakai laser aja sebagai latihan, laser. Kita klik OK. Artinya ketika ada mouse mendekat dia akan membunyikan suara laser ya. Oke, sorry ini saya Oke, ya. Baik, benar. Oke, ya. Tadi di sini ya, di insert lalu di action. Oke. Nah, kemudian di sini saya kasih action lagi, tambahan action lagi. Saya mau kasih mouse click ya. Mouse click artinya kalau tombol ini diklik dia mau ngapain? Ya, dia mau ngapain? Di sini kasih hyperlink to. Hyperlink to artinya dia melompat ke, ya. Melompat ke mana? Nah, melompat ke mana ya, Bapak Ibu? Ini kita kasih next slide atau preview slide. Next slide itu slide berikutnya, artinya dia akan melompat ke slide 2. Preview slide dia akan melompat ke slide sebelumnya. Nggak ada slide-nya di sini, nggak bisa. Kemudian last dia akan melompat ke slide terakhir. Last slide view dia akan melompat ke slide yang sebelumnya sudah ditampilkan, ya. Seperti itu. Nah, kalau spesifik memilih slide-nya, kita bisa klik di sini, slide. Ini kita spesifik mau memilih slide yang slide. Kita tinggal pilih slide-nya, ya. Saya klik slide 1, klik OK, ya. Kemudian misalkan saya kasih sound lagi, boleh. Play sound-nya saya aktifkan, kemudian pilih sound-nya. Misalkan saya klik row, ya. Nah, ya, saya klik play. Hasilnya seperti ini Bapak Ibu. Ya, dia bunyi. Belum saya tekan ini, bunyi. Kalau saya tekan, sorry, bunyi ya, saya tekan. Ya, dia ada suara row-nya nggak kedengar. Saya ganti aja. Yang suaranya agak kenceng. Saya ganti bom aja. Oke. Ya. Ya, dier seperti itu Bapak Ibu. Ya, suara bomnya kedengaran. Saya ganti aja biar nanti bisa terdengar. Saya ganti menjadi explosion. Apa ini? Coba. Ya, oke. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Nah, di sini ketika saya klik ini dia tidak berpindah. Dia tidak berpindah karena tadi di sini actionnya adalah menuju ke slide 1, yaitu slide itu sendiri ya, maka dia tidak terpindah Bapak Ibu. Ya, seperti itu. Oke. Kemudian kalau kita membuat tombol baru, itu tinggal duplikat aja, klik kanan, copy, klik kanan, paste. Kalau kita atur, misalkan di sini, kita kasih ini ya, menuju ke sini ya, kita kasih menjadi tanpa atas misalkan. Tanpa atas. Oke? Nah, di sini kita tinggal ganti aja di bagian insert, kita ganti actionnya. Ini kita ganti yang awalnya adalah hyperlink to slide 1. Ini kita ganti menjadi slide 2. Kita masuk ke slide. Kita pilih slide 2. Ya, seperti ini Bapak. Ini play sound-nya kita biarkan seperti itu. Kemudian saya duplikat lagi, saya copy, saya masukkan ke sini. Ini misalkan kita kasih tampak bawah. Oke. Dengan cara yang sama, insert, action. Kemudian ini saya ganti menjadi slide 3. Slide 3. Oke. Oke. Nah, ini misalkan Bapak Ibu tidak mau namanya slide 3, ini bisa diganti ya. Nanti bisa kita tambahkan ya. Sementara kita kasih ini dulu aja. Klik kanan, copy lagi, dua lagi ya. Dua lagi di sini kita kasih ini ya, tampak samping misalkan. Oke. Kita kasih actionnya menuju ke slide 4.
Oke, satu lagi. Kita kasih penjelasan. Nah, penjelasan. Oke. Penjelasan ini kita menuju ke slide 5. Insert lagi, action, taruh ke slide 5. Oke. Terus kita buat satu tombol lagi. Tombol keluar ya. Kita buat tombol keluar. Nah, ini. Keluar. Ya. Keluarnya kita kasih action lagi. Hyperlink to-nya ini kita ganti menjadi enso ya. Enso itu artinya PowerPoint show-nya nanti kita nonaktifkan. Enso seperti ini. Klik. Oke, ya. Kalau sudah semua, ini tinggal kita copy aja. Klik kanan, copy. Kita tempel-tempelkan aja ke sini, Bapak Ibu. Ya, tempel-tempelkan aja. Oke, seperti ini. Nah, selanjutnya ini kita nonaktifkan lagi. PowerPoint slow-nya kita nonaktifkan lagi di setup slideshow. Kita nonaktifkan lagi. Nah, hasilnya menjadi seperti ini ya. Saya play dari depan, tambah atas, ya, tambah bawah, tambah samping. Ini soundnya agak lebih ya, soundnya pakai bom ya. Penjelasan. Ya, ini penjelasannya kita akan tambahkan narasi ya. Misalkan nanti kita akan tambahkan narasi. Benar, ini kita keluar, klik keluar. Ya, dia akan menjadi ke slide seperti ini lagi. Ya. Nah, sekarang kita tambahkan di sini Bapak Ibu ya. Misalkan kita kasih penjelasan di sini ya. Nah, penjelasannya Bapak Ibu, untuk cara sederhananya, Bapak Ibu bisa memasukkan melalui menu rekaman di sini ya. Di insert, lalu audio, lalu record. Nah, record di sini ya, record. Nah, record di sini, nanti kalau Bapak Ibu klik record, maka kita akan merekod suara penjelasan kita ya. Ini misalkan cari, nah saya misalkan cari teks penjelasan tentang terjadi bentar, proses terjadinya hujan. Misalkan saya kasih ini, oke, sebagai contoh saja. Oke, lalu saya masukkan teksnya di sini. Ini saya cancel dulu. Masukkan teks di sini. Oke, di sini saya gunakan untuk bantuan membaca ya. Kemudian saya klik lagi insert audio record. Kemudian saya klik record ya, klik record. Terus nanti ketika saya klik record, saya akan mulai berbicara membacakan ini ya. Record. Proses terjadi hujan dimulai dari sinar matahari yang panas menyebabkan adanya proses evaporasi. Air yang berada di bumi seperti laut, sungai, serta sumber air lainnya penguapan. Hasil uap tersebut naik dan mengalami proses kondensasi. Dalam proses tersebut, uap air berubah menjadi embun. Oke, misalkan itu saya play. Ya, misal cocok ya. Cocok, oke, saya klik oke. Ini soundnya ada di sini Bapak Ibu ya. Soundnya ada di sini. Nanti ini kalau kita play, terlihat seperti ini ya. Ini kurang bagus. Ini kita sembunyi di luar area. Boleh di sini, boleh di mana, boleh lah. Sembunyikan di luar area seperti ini. Lalu ini ada on click-nya. Ini masih on click ya. Ini kita ubah saja. Di bagian animasi kita ubah menjadi with previews ya. Fungsinya sama seperti tadi. Kalau on click dia dulu ini. Ya. Ini soundnya bisa kita edit lagi. Kalau kita mau ngedit, coba di trim, kita cek ya. Ada suara yang tidak terpakai. Oke, ya. Jadi otomatis akan muncul Bapak Ibu seperti ini. Proses terjadinya
seperti itu. Oke, ini misalkan ini soundnya ini mau saya biarkan, saya tambahkan aja warnanya biar lebih asik. Oke, misalkan seperti ini ya. Ini sudah jadi Bapak Ibu, media kita sudah jadi, hasilnya seperti ini ya. Saya coba play. Depannya seperti ini, kalau tampak atas seperti ini, kalau bawah seperti ini, samping, depan lagi, penjelasan. Oke, seperti itu ya. Tambah lagi ya, tambah background, back sound ya, tambah back sound ya. Kita masuk ke insert audio, kita masukkan audio on my PC. Lalu kita cari audio kita, audio apa yang mau kita masukkan ya. Coba cari, misalkan saya masukkan bentar, saya cari dulu musiknya di musik ya. Ini misalkan ini ya, saya pakai ini, misalkan saya klik insert. Nah ini ya, sama seperti tadi, kita pindahkan ke atas saja biar tidak kelihatan. Ini sama, on kliknya ini kita ganti Bapak Ibu, on kliknya kita ganti di bagian animation, kita ganti menjadi with previews ya, sama. Oke, setelah itu karena ini audio ya, kita ganti menjadi, ini dulu audionya ya. Volumenya kalau kita mau turunkan boleh, nggak usah terlalu kenceng, kita turunkan aja karena backsoundnya sifatnya ya, pelankan aja dikit. Oke, setelah itu di bagian playback, ini kita aktifkan ini Bapak Ibu, play across slide, agar audio ini bisa bermain ketika berpindah slide ya. Ketika berpindah slide dia tetap berbunyi musiknya. Kita aktifkan. Terus loop until stop ini juga kita aktifkan agar setelah dia berhenti dia nanti akan mengulangi lagi dari depan ya. Nah kurang lebih seperti ini pengaturannya. Kemudian kalau kita play hasilnya seperti ini ya. Musiknya nanti musiknya main. Musiknya nggak cocok ini kalau digunakan untuk background, nggak apa-apa lah buat latihan. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, kalau kita mau mempublish ya, menjadikan media itu ketika dibuka itu langsung jalan, kita simpan dengan cara menyimpan menjadi PowerPoint show ya. Caranya seperti ini, klik file, lalu save as, kemudian kita pilih tempatnya ya. Tapi jangan pilih di sini ya. Nanti kalau dipilih di sini artinya kita menyimpan online. Ya. Ini ada OneDrive, ini kalau kita klik di sini kita menyimpan online Bapak Ibu ya. Kita pilih aja yang di sini, di bawah. Di offline-nya, lokasi penyimpanan offline. Misalkan saya simpan di dalam folder ini. Saya kasih nama latihan. Kemudian tab-nya, save as tab-nya kita ganti menjadi PowerPoint show. Nah ini dia PowerPoint show seperti ini. Dan kita klik save. Saya tutup aja ya. Ini kalau saya mainkan Bapak Ibu, saya buka tadi filenya, saya buka lagi. Filenya menjadi seperti ini ya, tidak sama. Kalau ini masih filenya masih Microsoft PowerPoint Presentation. Kalau ini filenya menjadi Microsoft PowerPoint Slideshow ya. Ini bedanya. Kalau ini kita buka, pilihannya seperti ini ya, masih editable, masih bisa kita edit Bapak Ibu ya. Tapi kalau yang ini kalau kita buka, dia otomatis langsung main. Ya, langsung main seperti ini. Tidak ada menu-menu PowerPoint-nya.
Ya. Nah, kurang lebih itu ya Bapak Ibu dasar-dasar yang akan kita gunakan sehingga nanti Bapak Ibu bisa mengembangkan media ini media jantung ya, media jantung 365 seperti yang saya tunjukkan sebelumnya ya, seperti ini. Itu pakai dasar-dasar teknik seperti itu Bapak Ibu. Oke. Saya kira itu Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Kami kembalikan kepada Bapak moderator saja, sekalian saya membuat kelas di Google Classroom-nya. Oke. Terima kasih Pak Hendrik. Mungkin di sesi tanya jawabnya kita mulai dulu dari yang raise hand, Bapak Ibu ya. Saya mulai dari yang raise hand dulu. Dari Bapak Umar Wahyudi. Silakan Pak Umar Wahyudi. Assalamualaikum Pak Umar. Oke. Saya lanjut. Aku nanya duluan Pak Hendrik, ini kan di grup WA banyak yang nanya nih karena nggak bisa join. Gabung kelasnya diundang lewat email atau gimana? Karena kan di grup WA banyak yang nggak punya A5. Apa diundang sama Pak Hendrik atau gimana Pak? Mohon penjelasannya. A5 apa maksudnya Bu? Enggak, PowerPoint ini. Oh, gini, nanti semuanya dikasihkan ini aja Bu. Nanti materi-materinya saya upload di sini di Google Classroom saya ya. Kodenya pakai ini Bu, kodenya PKKDXE3. Maksudnya berarti ini yang ini semua boleh gabung gitu? Ya, boleh. Oh gitu, oke. Berarti yang asal sudah punya PowerPoint 365 Bu Umi ya. Asal sudah punya PowerPoint 365 biar bisa mengikuti. Oke, ya. Baik, terima kasih ya. Ya. Coba ini teman-teman yang bergabung di dalam Webex silakan coba bergabung aja.